Semuanya lulusan sarjana bekerja di kantor, siapa yang membangun kantornya? Saya mencoba untuk dalam tanda kutip ya, mengindustrialisasi peternakan ayam kampung ini, atau istilahnya membuat peternakan ayam kampung ini dikelola secara profesionalitas. Mas Edi itu seorang sarjana, masih muda. Kenapa terjun di bidang peternakan ayam? Nggak di kantor aja. Ini identik dengan bau, dengan reget, kotor. Kalau ditanya kenapa, sebenarnya ini pilihan semua orang ya Pak. Maksudnya setelah mereka memasuki dunia kerja mau jadi wirausaha, wira swasta, itu monggo. Tapi kalau saya, alasan saya sendiri, logikanya sederhana. Kalau semuanya lulusan sarjana semuanya bekerja di kantor, siapa yang membangun kantornya? Itu salah satunya. Lalu dari kecil memang saya senang dengan tantangan. Mayoritas orang bekerja di kantor, saya tidak menyalahkan itu, tapi saya punya ketertarikan sendiri dalam bidang usaha ini. Jadi berwirausaha artinya mengeluarkan usaha effort lebih, tapi tentu ada hasil yang lebih di sana. Banyak sektor usaha, tapi salah satunya saya tertarik di ayam ini karena begini. Indonesia ini banyak sekali jenis-jenis ayam. Itu informasi yang saya baca, India baru Indonesia nomor 2 terbanyak ras ayam lokal. Ayam lokal ini bisa dibilang potensinya banyak, pasarnya banyak, tapi pelakunya sedikit, peluangnya di sana. Dan saya berharap sebenarnya ayam kampung ini, ayam lokal ini suatu saat akan menjadi tuan di tanah sendiri, karena seperti kita tahu bahwa sekarang ini menurut saya pasaran banyak didominasi ayam ras. Bukan karena suatu alasan ayam ini tidak laku ya, ayam lokal tidak laku, tetapi karena memang suplainya secara kontinu belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Karena peternakan ayam kampung lokal ini kebanyakan dilepas, kemudian mungkin ada yang rumahan, artinya sampingan ya Pak. Saya mencoba untuk dalam tanda kutip ya, mengindustrialisasi peternakan ayam kampung ini, atau istilahnya membuat peternakan ayam kampung ini dikelola secara profesionalitas. Mas Edi, saya mau belajar ternak ayam kampung dari hulu sampai hilir. Boleh, monggo. Untuk rekan-rekan pemirsa yang mau belajar, saya sharing siap. Jadi ini mesin tetas yang kami miliki, ini mesin tetas ayam ya tentunya, ini otomatis. Jadi tidak perlu lagi bongkar jungkir balikkan manual, tidak perlu lagi ganti nampan macam-macam. Ini sudah otomatis. Telur masuk, nanti begitu waktunya mulai mau netas baru dipindah. Jadi di sini fungsinya untuk inkubasi telur selama 18 hari, 19 hari. Begitu sudah mulai mau menetas, pindah ke sini. Nah, ini kebetulan ada yang baru mulai netas. Tinggal beberapa yang belum netas ya, sebagian banyak sudah menetas. Nah, ini yang sudah menetas. Ini sudah berapa hari nih? Ini baru menetas Pak, jadi 1 hari DOC. Di sini untuk kapasitas produksi kami ini mesin sebenarnya kapasitas 2000. Mesin ini saya bagi 3. Jadi setiap minggu masuk, setiap minggu keluar. Jadi maksimal masuk kurang lebih 700. Untuk saat ini kami memproduksi DOC ini per minggu 400 atau 500-an ekor. Lalu dari jumlah telur yang menetas ini semuanya, karena saya pelaku pembesaran juga, jadi saya pakai sendiri. Program saya adalah 200 per minggu, 200 ekor juga keluar per minggu. Jadi saya menjaga kontinuitas dari produk itu sendiri. Untuk rekan-rekan yang baru mulai atau bahkan calon peternak, kalau bisa mandiri, setiap minggu menghasilkan DOC sendiri, karena kalau kita menghasilkan DOC sendiri itu modal bibitnya kecil. Nah, ini penetasan sudah menetas. Nah, kita ke sana ada pembesaran broodingnya selama 1 bulan. Mari kita bisa monggo. Jadi begini Pak Sagio, setelah dari sana tadi pindah ke sini. Ini hanya kandang biasa sebenarnya, kandang bambu ini. Hanya kita tutup plastik Pak. Jadi karena DOC ini sampai umur 1 bulan. Ini terutama 2 minggu awal ini rentan sekali dengan suhu dingin, jadi harus bagaimana rapat supaya hangat. Kuncinya di sana selama 2 minggu sampai 1 bulan. Lalu ini supaya hangat, saya masih pakai lampu bohlam pijar, bukan lampu LED. Kalau LED tidak panas, jadi pakai bohlam pijar supaya hangat.
Dan ini harus meminimalisir, jangan dibuka-buka terus, Pak. Oh ya. Kalau bisa ditutup, terus di bawahnya kalau bisa juga tertutup. Untuk jumlahnya, ini kira-kira per 1 meter persegi saya isi 100. Itu bisa sampai 2 minggu. Tapi setelah itu nanti lihat kondisinya, kalau sudah terlalu rapat memang harus dijarangi, pindah atau dijarangi. Di sana ada yang lebih besar, bisa kita lihat. Ya ini Pak Sagio yang lebih besar. Ini usia masuk 4 minggu, jadi nanti minggu ini nanti sudah bisa turun ke pembesaran. Jadi kalau bisa dilihat tadi kan kecil. Ini yang kakaknya di bawah. Wah. Terus ini kakaknya lagi. Jadi setiap minggu karena masuk jadi harus diprogram begini. Berarti ada program tiap minggu itu harus ada terus. Harus ada. Jadi supaya tidak putus siklusnya. Nah, ini kira-kira yang siap turun ini masuk 4 minggu. 3 minggu lebih nanti bisa turun ini. Nah, Bu. Setelah ini nanti masuk ke pembesaran. Jadi ini ada kakaknya. Bisa dilihat di sana. Kita lihat. Boleh. Nah, jadi begini Pak Sagio. Dari sana tadi kakaknya masuk sini. Tapi kalau dilihat ini kan masih rapat ya. Iya. Ini karena tujuannya apa nih? Ini karena saya posisinya di dataran tinggi ya, dingin. Jadi saya mengantisipasi supaya angin itu tidak masuk terlalu sering. Artinya supaya menjaga suhu. Iya, ini kakaknya yang tadi. Nah, ini setiap minggu. Jadi setiap minggu ini kan masuk. Jadi otomatis ini kalau sana sudah siap sini, ini pasti harus geser. Nah, saya pakai kandangnya bukan sini sampai panen, tapi modelnya geser. Jadi kalau bisa dilihat itu kan ada pintu kecil. Nah itu bisa dibuka. Jadi setiap minggu tidak perlu nangkep satu-satu, tinggal digeser saja nanti sampai sana. Jadi otomatis kecil besar. Jadi kakaknya paling besar nanti di ujung sana. Oke, ini mari kita lihat kakaknya. Mungkin yang lebih besar ya Pak. Nah yang ini. Iya, ini kakaknya tapi selisih 2 minggu. Kalau tadi kan 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, masuk 7 minggu. Masuk 7 minggu. Ini saya untuk pendataan supaya nanti juga bisa dikontrol. Ini saya data. Ini saya juga memberi data setiap ayam ini. Jadi berapa populasinya, terus ini pakannya berapa setiap hari pagi, siang, sore. Lalu kalau ada kematian, kemudian ada tambah dari sebelah, itu saya catat semua. Karena kalau tidak dicatat, nanti kita nggak tahu ayam kita sisa berapa. Tahu-tahu kok ayamnya habis kemana? Ternyata dipanen, dikiranya mati. Mas, berarti ayamnya pindah-pindah ya? Kamar 1, 2, 3, pindah. Iya, betul. Jadi rumahnya tidak tetap di sini tapi pindah-pindah. Mas, setelah ini kemana lagi ini? Nah, mari, mungkin lihat yang siap jual ya di sana. Ya, jadi ini Pak Sagio yang siap panen. Nah ini, ya siap panen ini bobot hidup di range 8 on, 9 on, 1 kilo lebih sedikit. Nah, ini tergantung konsumen pilihnya yang mana. Tapi kalau rumah makan kebetulan saya banyaknya di 8 on, 9 on, 1 kilo. Ini. Lalu kenapa ini ada yang berwarna ya ini? Nah, ini saya juga menyediakan calon indukan. Jadi saya pilih yang bagus warnanya, kakinya cerah, terus sehat-sehat. Nanti kalau ada yang perlu calon indukan, saya ada. Terus saya juga pakai sendiri untuk regenerasi. Jadi yang bagus-bagus saya sisihkan untuk panen terakhir. Apa Mas? Nah, kalau indukannya mungkin bisa dilihat di sini. Jadi saya mencoba memilah atau mencari indukan yang bagus, mulai dari posturnya, warnanya. Lalu yang tidak kalah penting dari indukan ini selain tadi fisik ya, itu dari jalur genetiknya Pak. Ini masih murni, jadi tidak ada campuran genetik dari ayam lain. Ini kan jenis KUB, jadi dari awalnya, dari Balit Bangtan itu, dari DOC sampai sekarang masih saya pertahankan untuk indukan, termasuk pembesaran, semuanya murni. Itu ngaruhnya nanti akan ke produktivitas telur. Karena kalau misalkan ini di perjalanan sudah ada silangan, mungkin produktivitasnya akan tidak sebagus ayam KUB, kemungkinan.
Nah, lalu harapannya dengan indukan yang bagus, genetiknya jelas, posturnya bagus, kemudian telurnya juga yang besar-besar, harapannya DOC-nya juga berkualitas. Bobotnya masuk, kemudian juga dari segi performa dia bagus. Dan nanti kalau misalkan mau dibesarkan atau diindukkan, itu bagus hasilnya. Jadi dari segi genetik terjaga. Kalau total indukan saya punya sekitar 230-an betina. Tapi tidak semuanya ini satu umur. Kalau satu umur semua mungkin seminggu bisa 1000-an lebih telur. Tapi ini ada yang baru mulai telur, ada yang sudah puncak produksi, ada yang memang sudah rata-rata. Kenapa demikian? Harapannya produktivitasnya stabil. Tidak ada waktu turun, tidak ada waktu naik. Jadi diusahakan sama. Jadi ini umurnya beda-beda semua. Mas, kalau untuk pakan di sini bagaimana, Mas? Kalau untuk pakan, saya mencoba menyampur sendiri, meransum sendiri dengan bahan-bahan yang ada sekitar, kemudian memanfaatkan bahan alternatif. Jadi saya mencoba menekan kosnya di sana. Bisa lihat? Bisa, monggo. Nah, ini bahan-bahan pakannya Pak Sarjio. Oh, iya. Ini ada sumber karbohidrat, jagung giling. Lalu ini ada pakan jadi, pakan pabrikan. Untuk starter ayam ras itu saya juga pakai sedikit untuk pelengkap nutrisinya. Lalu ada bekatul juga. Ada bekatul. Lalu ini ada bahan yang bisa dibilang semacam rahasia ya. Ini ampas susu. Ampas susu. Ini proteinnya tinggi, harganya murah meriah. Ampas susu ini hasil dari limbah pengolahan susu, bukan susu ricek ya. Limbah-limbahnya itu? Ya, limbah cairnya, kemudian ada yang mengolah, diolah dulu jadi feed grade supaya siap digunakan ke ternak. Jadi ini sudah siap. Tapi ini tidak hanya sendiri ya, harus dicampur. Lalu ada bahan lain yang mungkin ada di sekitar, ada azola, ini kebetulan pas panen. Ini bisa dipakai juga untuk campuran tambahan vitamin, mineral, proteinnya juga tinggi kalau bisa. Lalu ada ini, wah, ini mungkin ampas kelapa. Ini lemaknya masih cukup tinggi, sumber energi, tapi tidak boleh banyak-banyak karena seratnya tinggi. Ini saya pakai untuk indukan. Lalu kalau untuk petelur khusus ada untuk indukannya Pak, ini saya pakai konsentrat petelur juga.